Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal saleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun." Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid. Macam-macam amalan yang disyariatkan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amal ini adalah amal yang paling utama berdasarkan berbagai hadis sahih yang menunjukkan keutamaannya. Antara lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Awal hajju al-mabrur laisa lahu jazaa illal jannah." Dari umrah ke umrah adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya, dan haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah syurga. Yang kedua, berpuasa selama hari-hari tersebut atau pada sebagiannya, terutama pada hari Arafah. Tidak disangsikan lagi bahwa puasa adalah jenis amalan yang paling utama dan yang dipilih oleh Allah untuk dirinya. Disebutkan dalam hadis qudsi, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa ini adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh dia telah meninggalkan syahwat, makanan dan minuman semata-mata karena aku." Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah, melebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Amalan yang ketiga adalah takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir menafsirkannya dengan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Karena itu para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir dan tahmid. Imam Bukhari rahimahullah menuturkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir. Lalu orang-orang pun mengikuti takbirnya. Dan Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari fuqaha tabi'in bahwa pada hari-hari ini mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada ilah atau sembahan yang hak selain Allah, dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah. Dianjurkan untuk mengeraskan suara dalam bertakbir ketika berada di pasar, rumah, jalan, masjid, dan lain-lainnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum."
dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Suratul Baqarah ayat 185. Tidak diperbolehkan mengumandangkan takbir secara bersama-sama, yaitu dengan berkumpul pada suatu majelis dan mengucapkannya dengan satu suara, satu komando. Hal ini sebabnya karena para salaf dahulu tidak pernah melakukan hal yang demikian. Yang menurut sunnah adalah masing-masing pribadi orang bertakbir secara sendiri-sendiri. Ini berlaku pada semua zikir dan doa, kecuali karena tidak mengerti sehingga ia harus belajar dengan mengikuti orang lain. Dan diperbolehkan berzikir dengan yang mudah-mudah, seperti takbir, tasbih, dan doa lainnya yang disyariatkan. Keempat, taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa, sehingga akan mendapatkan ampunan dan rahmat. Maksiat adalah penyebab terjauhkan dan terusirnya hamba dari Allah, dan ketaatan adalah penyebab dekat dan cinta kasih Allah kepadanya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. Muttafaqun alaih. Yang kelima, senantiasa banyak beramal saleh, terutama berupa ibadah sunnah, salat, sedekah, jihad, membaca Al-Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan seterusnya. Sebab amalan-amalan tersebut pada hari itu dilipat gandakan pahalanya. Bahkan amal ibadah yang tidak utama, bila dilakukan pada hari itu akan menjadi lebih utama dan dicintai oleh Allah daripada amal ibadah pada hari lainnya. Meskipun merupakan amal ibadah yang utama, sekalipun jihad yang merupakan amal ibadah yang amat utama, kecuali jihad orang yang tidak kembali dengan harta dan jiwanya. Keenam, diisyaratkan pada hari-hari itu takbir mutlak, yaitu pada setiap saat, siang ataupun malam, sampai salat Aid. Dan disyariatkan pula takbir muqayyad, yaitu yang dilakukan setiap selesai salat fardu yang dilaksanakan dengan berjamaah. Bagi selain jamaah haji dimulai dari sejak fajar hari Arafah, dan bagi jamaah haji dimulai sejak zuhur hari raya kurban, terus berlangsung hingga salat asar pada hari tasyrik. Ketujuh, berkurban pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Hal ini adalah sunnah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah Ta'ala menebus putranya dengan sesembelihan yang agung. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW berkurban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba itu. Yang kedelapan, larangan mencabut atau memotong kuku rambut bagi orang yang hendak berkurban. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW bersabda, jika kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah dia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Dalam riwayat lain, maka janganlah ia mengambil sesuatu dari rambut atau kukunya sehingga ia berkurban. Hal ini mungkin untuk menyerupai orang yang menunaikan ibadah haji yang menuntun hewan kurbannya. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُّ مَحِلَّهُ. Dan janganlah kamu mencukur rambut kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan. Surah Al-Baqarah ayat 196. Larangan ini menurut zahirnya hanya dikhususkan bagi orang yang berkurban saja, tidak termasuk istri dan anak-anaknya, kecuali jika masing-masing dari mereka berkurban. Dan diperbolehkan membasahi rambut serta menggosoknya, meskipun terdapat beberapa rambutnya yang rontok. Kesembilan, melaksanakan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Setiap muslim hendaknya memahami hikmah disyariatkannya hari raya ini. Hari raya ini adalah hari bersyukur dan beramal kebajikan. Maka janganlah ia jadikan hari tersebut sebagai hari keangkuhan dan kesombongan. Janganlah dijadikan kesempatan bermaksiat dan bergelimang dalam kemungkaran, yang mana akan menyebabkan terhapusnya amal kebajikan yang dilakukan selama 10 hari. Terakhir, nomor 10, selain hal-hal yang telah disebutkan tadi, hendaknya setiap muslim dan muslimah
mengisi hari-hari tersebut dengan melakukan segala bentuk ketaatan, berzikir kepada Allah, bersyukur atas segala nikmatnya, melaksanakan kewajibannya, menjauhi segala larangannya, memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha memperoleh kemurahan Allah agar mendapat ridha-Nya. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan taufiknya dan menunjuki kita semua kepada jalan yang lurus. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.